Inilah 7 orang yang akan diselamatkan pada hari penghakiman. Muslim selalu berharap bahwa mereka akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Karena pada saat itu tidak ada satu makhluk pun yang dapat memalingkan murka Tuhan atau lolos dari hukumannya. Misalnya, di padang mahsyar konon jarak matahari hanya sejengkal, begitu terik. Pada saat yang sama, orang-orang berkumpul dari zaman Nabi Adam hingga mereka yang akan hidup sampai akhir zaman. Ini adalah 7 orang yang tidak akan terluka pada hari penghakiman. 1. Penguasa yang adil. Dalam Islam, konsep keadilan sangat penting dan harus dipraktikkan oleh umat Islam. Penguasa dan penguasa dalam segala hal tanpa kecuali. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang hak-hak yang pantas mereka terima, baik muslim atau non-muslim, kerabat atau orang asing, teman atau musuh. 2. Pemuda yang dibesarkan dengan beribadah pada Allah. Nabi Muhammad berkata untuk memanfaatkan momen sebelum waktunya tiba ketika Anda tidak memiliki hasrat itu. Semangat dan energi yang Anda peroleh tidak akan pernah kembali kepada Anda setelah usia tersebut. Itulah sebabnya Nabi Muhammad berkata untuk memanfaatkan momen ini dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Energi ini harus digunakan demi Allah dengan mencari ilmu Allah, mendapatkan makanan yang halal, dan beribadah kepada Allah melalui tindakan yang mungkin tidak dapat dilakukannya di masa depan. 3. Seorang pria yang hatinya terikat pada masjid. Banyak hadits Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa salat di masjid memiliki pahala 27 kali lebih banyak daripada salat di rumah. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa semua hadis yang menganjurkan laki-laki untuk masuk masjid tidak boleh mengarah pada kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang harus dibatasi masjid, seperti yang dibayangkan banyak orang. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah adalah salah satu pintu besar kebaikan akhirat dan alasan untuk merasakan manisnya iman di dunia ini. Saling mencintai karena Allah berarti mencintai satu sama lain hanya karena agamanya. Jadi, tidak masalah seperti apa penampilan seseorang, bagaimana pakaiannya, apakah dia kaya atau miskin, dari mana asalnya, atau apa warna kulitnya. Anda mungkin tidak menyukai semua tentangnya, tetapi Anda mencintai mereka apa adanya. Keyakinan. 5. Laki-laki yang digoda wanita cantik tapi berkata, "Aku takut pada Allah." Hal yang sama berlaku untuk seorang wanita yang tergoda oleh seorang pria dan berkata, "Aku takut kepada Allah." Dunia ini penuh dengan godaan yang mengarah ke api neraka, dan di antaranya adalah yang berasal dari wanita. 6. Orang yang bersedekah dan menyembunyikannya. Bagian dari hadis ini mengungkapkan 2 kualitas yang sangat penting yang harus menjadi ciri khas setiap muslim. Yang pertama adalah amal. Kita harus memberikan sedekah yang begitu banyak sampai kita lupa berapa banyak sedekah yang telah kita berikan. Pernahkah Anda berpikir bahwa orang yang bersedekah tidak pernah menjadi miskin? Bahkan jika mereka menyumbangkan jutaan untuk amal. 7. Manusia yang mengingat Allah saat sendiri dan meneteskan air mata. Menangis secara sembunyi-sembunyi karena tangisan depan umum adalah hal yang biasa terjadi saat imam berdoa. Ketakutan akan manifestasi tetap ada di sini dan karenanya mereka yang menangis secara sembunyi-sembunyi akan dilindungi di bawah Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda dan menjadi bahan untuk peringatan agar selalu memperbaiki diri dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimaknya hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.